Tanah itu jahat. Percaya atau tidak, tanah itu terus mencari korban. Aku tidak percaya bisa bertahan cukup lama di rumah ini. Padahal hampir setiap tetangga yang ngobrol dengan kami selalu bertanya, "Kok kalian betah tinggal di rumah itu?" Betah? Haha. Kalau bukan karena keadaan yang memaksa, mungkin kami sudah pergi. Atau bahkan dari desa ini. Tahun pertama di tempat ini cukup berat. Untuk makan saja kami tidak punya banyak pilihan. Entah berapa jenis olahan singkong yang sudah dibuatkan ibu. Bila sedang tidak memegang uang, hanya singkong yang ibu tanam di pinggir hutan lah yang akan menjadi menu makanan kami. "Tiwu lagi, Bu?" tanyaku. "Bosen ya? Nanti coba ibu tanya Bu Sarmi ada sisa lauk atau enggak," balas ibu. Walau aku sering mengeluh, tapi ibu tidak pernah memarahiku sama sekali. Sebaliknya, ia selalu mencari cara agar kami bisa bertahan dari situasi ini. "Gak usah, Bu. Besok aku ikut Pak Ngadimin mancing aja. Siapa tahu dapat ikan, kan lumayan," ucapku. "Ya udah, tapi jangan ngerepotin ya," balas ibu. Ada satu berkah yang kurasakan saat hidup di desa. Kami masih bisa bertahan hidup dari alam. Ada tanah untuk ditanam, ikan untuk dipancing, bahkan kalau tidak malas ada burung yang bisa dijala dari sawah-sawah yang hampir panen. Tapi aku bertekad suatu saat kami harus keluar dari situasi ini, terutama rumah ini. "Masih sering lihat yang aneh-aneh di rumah?" tanya Pak Ngadimin sambil menunggu umpannya termakan oleh ikan di sungai ini. "Masih, Pak. Tapi selama di dalam rumah paling cuma sekelibat-sekelibat aja. Kata ibu yang penting gak keluar pas malam-malam aja," jawabku. "Yang penting kamu jagain ibumu dan gendis ya, Mukti. Belum pernah bapak melihat orang setegar ibumu," balasnya. "Pasti, Pak." Seperti biasa, aku pulang ke rumah saat langit masih terang. Entah mengapa aku merasa hari di desa ini lebih pendek daripada di kota. Dulu jam 8 malam, kami malah baru keluar untuk berkumpul di pos ronda. "Gendis, sudah mau malam, masuk," ucapku pada gendis yang masih berada di tengah rumah. "Iya," jawabnya. "Kalau iyo langsung masuk dong, jangan bengong," balasku. "Nanti malam mau ada tamu," ucap gendis sambil menatapku. "Tamu? Sopo?" tanyaku. Gendis tak menjawab dan malah segera berlari ke dalam rumah. Aku mengernyitkan dahiku, apa tadi ada yang datang memberitahunya bahwa akan ada tamu? "Banyak banget ikannya, ini kamu semua yang mancing?" tanya ibu. "Ya enggak, sebagian Pak Ngadimin, tapi tadi dapat banyak, jadi aku dibawain agak banyak kan," balasku. "Lumayan." Ibu mengolah ikan yang kubawa untuk bisa dimakan selama beberapa hari. Setidaknya selama beberapa hari ini, kami terselamatkan dari olahan singkong lagi. Kami makan ditemani hujan yang mulai mengguyur desa. Ibu pun sudah siap dengan beberapa ember dan panci untuk diletakkan di titik kebocoran atap rumah. Suara tetesan air dari kebocor rumah pun menjadi senandung yang menemani malam hari. Entah mengapa, tanpa disadari kami bertiga merasa gelisah. Seperti ada sebuah perasaan yang membuat kami tidak nyaman. Blah, suara petir yang menyambar membuat suasana kami bertiga kaget dan semakin merasa aneh. Ibu pun mencoba merapatkan gorden agar cahaya kilat tidak terlalu mengagetkan kami. Tapi bukannya kembali, ibu hanya terdiam di depan jendela sembari melihat sesuatu di luar. "Ada apa, Bu?" tanyaku penasaran. Ibu tidak menjawab. Sebaliknya ia malah menelan ludah dan wajahnya terlihat cemas. Khawatir dengan ibu, aku pun menghampirinya dan ikut melihat keluar. Saat itu, setelah sekian lama berkuku-duku berdiri, sesuatu yang ada di halaman rumah membuatku merinding tidak karuan.
keranda mayat. Di bawah hujan yang cukup deras, tiba-tiba terlihat sebuah keranda mayat tergeletak begitu saja di halaman, bersama sesosok jenazah yang sudah dipocong. Bu, itu, tanyaku. Jangan keluar, apapun yang terjadi jangan keluar, balas ibu, yang segera merangkulku dan mengajakku menjauh dari jendela. Aku pun berinisiatif membawa radioku dari dalam kamar dan mendengarkannya bertiga di ruang depan. Tidak ada satupun dari kami yang mengajak masuk ke kamar. Satu sisi kami takut dengan apa yang ada di luar. Di satu sisi kami juga khawatir akan terjadi sesuatu bila kami tidak mengawasinya. Aku berharap suara radio yang kusetel bisa sedikit menenangkan kami. Namun, walau sudah mendengarkan beberapa lagu dan drama radio, tangan ibu masih terlihat gemetar. Sudah beberapa lama mungkin saja keranda itu sudah menghilang dengan sendirinya, seperti saat kemunculannya. Setidaknya itu yang kupikirkan. Aku pun mencoba melawan rasa takutku untuk kembali mengintip melalui jendela. Bila keranda itu sudah hilang, maka kami bisa masuk kamar dan tidur dengan nyenyak. Coba Mukti lihat lagi, Bu, ucapku. Hati-hati nak, balas ibu. Aku mendekat ke arah jendela dan menyipakan lagi gordennya. Dan sialnya, keranda tadi itu masih ada di sana. Aku pun sedikit memperhatikan keranda itu dan sekitarnya, sembari mencari petunjuk siapa yang meletakkan benda itu di sana. Tapi tepat saat aku memperhatikan sosok jenazah yang ada di dalam keranda itu, tiba-tiba kepala pocong yang berada di dalamnya menoleh dan melotot ke arahku. Sontak aku pun terjatuh dan buru-buru kembali berdiri untuk merapatkan gorden jendelaku. Kenapa, Le? Ada apa? Tanya ibu cemas. Enggak, Bu, balasku. Kerandanya masih ada di sana. Tanya lagi. Aku mengangguk dan kembali duduk di dekat ibu sembari mengataskan radio. Keranda? Tanya Gendis penasaran. Enggak Gendis, kamu dengerin radio aja atau mainan lagi, jangan dekat-dekat ke jendela ya. Balasku tak ingin Gendis khawatir. Perasaanku benar-benar cemas, seolah mendapat firasat akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Hujan pun semakin deras, bersautan dengan suara kilat yang menyambar. Saat itu, aku dari kilatan cahaya samar-samar, aku melihat bayangan manusia terpantul ke gorden jendela kami. Wajah ibu pucat, samar-samar terdengar suara langkah kaki yang menginjak tanah yang becek. Tak hanya satu, lambat laun suara itu terdengar semakin banyak. Saat hujan mulai mereda pun suara langkah itu masih terdengar. Tok, tok, tok. Terdengar suara tongkat seseorang mengetuk lantai teras rumah kami. Seketika aku teringat kejadian saat hari pertama aku di rumah ini. Penampakan seorang nenek, dan benar saja, bayangan seorang nenek yang bungkuk sedang membawa tongkat terpantul di gorden jendela. Ojo ngono sing metu yo Le, terdengar suara seorang nenek tepat saat bayangan itu berhenti di depan jendela. Aku merinding sejadi-jadinya, tapi entah mengapa aku merasa ibu dan Gendis tidak sadar akan hal itu. Bu, ojo ono sing metu yo Le, itu artinya apa? Tanyaku yang tidak mengerti arti ucapan itu. Jangan ada yang keluar ya Le. Emangnya kenapa nanya begitu? Tanya ibu. Ibu nggak dengar suara barusan? Tadi Mukti dengar suara ngomong begitu, jawabku. Ibu mengernyitkan dahinya dan menggeleng. Ia pun mulai cemas terhadapku. Gak ada suara apa-apa Mukti, ya kan Gendis? Tanya ibu memastikan. Gendis cuma dengar suara hujan sama radio, Bu, jawab Gendis. Aku pun mulai bingung. Apa ada setan yang sengaja berniat memperingatkanku? Aku mengubur rasa penasaranku dan sama sekali tidak memikirkan untuk mengecek keluar. Lambat laun hujan semakin mereda. Yang terdengar hanyalah suara tetesan gerimis tanpa adanya kilat yang mengagetkan kami lagi. Aku melihat ke arah jam dinding dan mendapati bahwa waktu telah menunjukkan hampir jam 1 pagi.
Gendis pun sudah tertidur dan ibu beranjak dari tempatnya untuk mengecek kembali ke jendela. Aku merasa harus ikut menemuinya. Saat gorden itu tersibak, aku melihat sebuah pemandangan tidak akan pernah bisa kulupakan. Ada sekumpulan orang-orang dengan mengenakan baju Jawa dengan bawahan kain jari. Ada yang bertelanjang dada, dan ada yang mengenakan surjan atau kebaya yang sangat lusuh. Kulit mereka hitam dan bercampur dengan lumpur, dan mengerumuni keranda berisi jenazah itu. Wajah mereka mengerikan, seperti kesetanan, merogoh sosok yang berada di dalam keranda itu dengan beringas. Aku ingin mencari tahu apa yang mereka lakukan, tapi tanpa sadar salah satu dari mereka menoleh ke arah kami. "Tutup, Bu!" teriakku dengan cepat. Aku teringat ucapan sosok nenek yang memperingatkanku tadi. Ibu segera menutup gorden dan kembali menjauh. Kami pun kembali ke dekat Gendis dengan jantung yang berdebar. Benar saja, terdengar langkah seseorang mendekat ke dalam rumah. Langkah kaki yang menginjak tanah becek berubah menjadi suara kaki yang menginjak lantai kayu. Aku pun segera mematikan radio dan mengajak mereka menjauh dari arah jendela. Samar-samar terlihat bayangan manusia dengan rambut yang panjang dan acak-acakan memperhatikan dari balik gorden. Ibu pun merangkulku dan Gendis, sementara aku terus memegangi baju itu. Sosok itu celingak-celingung seolah mencari keberadaan kami di dalam. Namun sosok itu segera kembali pergi. Aku sedikit lega, namun ibu masih tetap gemetar dengan apa yang terjadi. Tapi setelahnya, tanpa sadar kami tertidur di ruang depan bersama hujan yang mulai reda. Suara yang berkokok menyadarkan kami dari tidur. Seketika aku panik saat mengingat kejadian semalam. Ibu dan Gendis masih tertidur. Tapi dari kisi-kisi jendela, aku sudah melihat langit fajar yang mulai muncul, walaupun suasana masih gelap. Aku pun memberanikan diri mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang terjadi dengan keranda yang ada di luar. Tapi keranda itu menghilang. "Bu, Ibu!" Aku ingin membangunkan ibu untuk menunjukkan hal ini. Ibu terbangun dengan panik, sama sepertiku saat mengingat kejadian semalam. "Kerandanya udah gak ada," ucapku. Ibu pun meletakkan Gendis yang tertidur di pangkuannya dan melihat keluar jendela. Ia terlihat menarik napas lega mengetahui keranda itu sudah menghilang dari halaman. Saat matahari mulai muncul, aku dan ibu pun membuka pintu dan mengecek keadaan sekitar. Benar, tidak ada tanda-tanda keranda itu masih ada di sini. Kami sempat berpikir, apakah semalam kami berhalusinasi? Masalahnya di tempat kami berdiri masih ada sisa-sisa telapak kaki manusia yang terjebak di tanah basah dan sisa lumpur di halaman teras rumah. Teman Gendis. "Tanah itu jahat, percaya atau tidak, tanah itu terus mencari korban." Seorang pria bungkuk yang sudah sangat berumur menghadangku saat sedang menemani ibu di pasar. Ia menghampiriku saat sedang menunggu ibu dan Gendis yang sedang memulai sayur. "Maksudnya apa, Kek?" tanyaku penasaran. "Maksudnya, nyawa kalian dalam bahaya. Pergi selagi kalian bisa," jawab balasnya dengan raut wajah yang menunjukkan ketakutan. Ia pun segera meninggalkanku dan pergi meninggalkan pasar. Tanpa ia suruh pun, kami sudah ingin segera meninggalkan rumah mengerikan itu. Apalagi setelah kejadian keranda kemarin, aku benar-benar merasa ada sesuatu yang berbahaya di tanah ini. Tapi saat ini kami masih tak percaya dengan keadaan kami. Memang sudah menjadi tekadku saat sudah bekerja nanti, aku harus bisa membawa ibu dan Gendis pergi dari rumah itu. "Bu, Gendis kapan didaftarkan SD?" tanyaku yang mulai khawatir akan pendidikan Gendis. "Awal tahun ajaran berikutnya saja, saat ini belum ada yang bisa mengantar jemput dan ngawasin dia," balas ibu. "Memangnya nggak apa-apa, Bu?" tanyaku. "Ya, mau gimana lagi? Setidaknya kasih ibu waktu 1 tahun dulu untuk menabung. Terpaksa Gendis yang harus mengalah," jawab ibu. "Aku sudah mendapat sekolah yang jaraknya cukup jauh dengan berjalan kaki.
Tapi terkadang aku mendapat tumpangan boncengan dari Kimin, teman sekelas yang desanya bersebelahan dengan desaku. Tapi sayangnya Gendis tidak seberuntung aku. Tapi Gendis jangan sering tinggal di rumah sendiri ya, Bu, pintaku yang khawatir dengan adikku satu-satunya itu. Ibu pun tersenyum dan mengelus kepalaku. Bu, Mukti pulang. Aku pulang sekolah pukul 2 siang. Sekolah di sini pelajaran tidak sepadat di kota. Sebenarnya aku sedikit senang saat mengetahui hal itu. Jangan pergi dulu, Gendis belum selesai. Dari jauh aku melihat Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Tapi saat aku menatap ke arah ia memandang, sama sekali tak ada siapa-siapa di sana. Kamu ngomong sama siapa, Gendis? Tanyaku. Gendis hanya menunjuk ke salah satu sisi rumah yang kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Jangan bercanda, balasku. Gendis pun menatapku sebentar dan segera berlari ke kamarnya. Apa mungkin ucapanku ada yang menyinggungnya? Mungkin benar kata ibu, Gendis sedang menghayalkan seorang teman. Sepertinya aku kurang meluangkan waktuku untuk bermain dengannya. Main sama Mas Mukti aja yuk, ajakku sembari merayu Gendis yang bermain sendirian di kamar. Asik, kita main dakon ya, ajak Gendis. Wah, kamu bisa main dakon, siapa yang ngajarin? Ibu, tanyaku. Bu, bukannya menjawab, Gendis malah menunjuk ke salah satu sisi rumah lagi yang sesekali lagi kupastikan tidak ada apa-apa di sana. Sudah, kita main saja, ucapku. Jujur aku mulai cemas dengan Gendis. Bu, memangnya Gendis sering bicara sendiri begitu ya, Bu? Tanyaku sembari membantu ibu mencabut dedaunan dari pohon singkong untuk disayur. Iyo, namanya juga anak kecil, memangnya kenapa? Tanya ibu. Enggak, Bu, Mukti khawatir, soalnya waktu ditanya dia ngomong sama siapa, dia selalu menunjuk ke tempat yang gak ada siapa-siapanya, balasku. Ibu juga bingung, semoga saja itu memang khayalan sedang bermain. Tapi, kalau memang ada sosok lain yang berkomunikasi dengan dia, doakan saja semoga bukan sosok yang jahat, balas ibu. Kalau sudah berkata seperti itu, sepertinya aku juga tidak bisa berbuat banyak. Setelah kejadian-kejadian itu, beberapa kali aku memergoki Gendis sedang berbicara dengan seseorang. Aku pernah mengintip tanpa ia sadari, tapi tetap saja aku tidak melihat apapun. Gendis, kalau bosan ajak main Mas Mukti aja ya. Kalau Mas ada di rumah, pasti Mas temenin, ucapku, berusaha untuk semakin dekat dengan Gendis. Iya Mas, tapi kan enakan main sama anak-anak kayak Gendis juga, balasnya polos. Anak-anak? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin saja ia membayangkan sedang bermain dengan anak-anak seumurannya. Sudah cukup lama aku tidur terpisah dari ibu dan Gendis. Aku pun mulai terbiasa dengan hal-hal aneh seperti suara dari luar. Angin yang tiba-tiba berhembus di kamar, hingga benda yang bergerak selama tidak ada yang menampakkan diri. Sepertinya aku bisa untuk menghancurkannya. Tapi malam ini berbeda. Di tengah tidurku, tiba-tiba aku terbangun dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang berat menindih tubuhku. Jelas saja rasa takutku kembali muncul. Apalagi aku pernah mendengar cerita tentang orang yang ketidihan makhluk halus. Aku pun mencoba mengatur nafas dan melawan rasa takutku. Perlahan aku mencoba membuka mata dan kembali aku dikejutkan dengan apa yang kulihat. Sesuatu yang hitam dan cukup besar menindih tubuhku. Aku memastikan bentuknya dan mendapati ada bagian tubuh ular yang mendidih tubuhku. Tapi itu baru permulaan. Saat aku memutar mataku dan berusaha melepaskan diri, aku menemukan salah satu ujung dari tubuh ular itu. Adalah seorang anak kecil. Sebentar, aku mengingat anak kecil itu. Itu adalah sosok anak yang menampakkan diri saat awal-awal aku menempati kamar ini. Saat itu ia hanya menunjukkan setengah badannya saja, dan tidak kusangka setengah badannya adalah ular.
Mengetahui aku tersadar, anak bertubuh ular itu melepaskan tubuhku dan keluar menembus pintu kamarku. Aku pun mulai merasa lega dan kembali mencoba menutup mataku. Tapi perasaan aneh kembali terjadi. Belum sempat aku tertidur, aku merasa ada sesuatu yang menatapku dengan tajam. Aku pun membuka mata lagi dan mendapati anak bertubuh ular itu berada di hadapanku. Tapi saat itu, aku tersadar lagi. Ia pun pergi ke arah pintu lagi. Tunggu, apa dia ingin aku mengikutinya? Aku pun mencoba membuka pintu dan mendapati sesosok anak bertubuh ular itu menantiku di arah ruang depan. Ia pun berjalan lagi menembus pintu depan. Sepertinya dugaanku benar. Ia memintaku untuk mengikutinya. Tapi sepertinya aku tidak akan mengikutinya terlalu jauh. Tapi aku merasa ada yang aneh. Pintu depan tidak terkunci saat aku mulai cemas. Aku melangkah ke arah pintu dan membukanya sesuai dengan kemauan anak itu. Dan mendapati ia terhenti di teras rumah. Ia seperti tidak melangkah lebih dari itu. Tapi masalahnya bukan itu. Ada seorang anak kecil di halaman. Aku bisa memastikan dengan jelas bahwa itu adalah Gendis. Gendis, ngapain kamu di luar? Ayo masuk. Teriakku panik saat melihat Gendis berada sendirian di halaman. Sayangnya ia hanya menatap ke arah hutan membelakangiku dan rumah kami. Gendis! Aku berteriak sekali lagi dan berlari ke arahnya. Tapi Gendis bertingkah aneh. Dia tertawa sedikit. Dan kadang tersengal sembari memandang dengan mata melotot. Kulitnya memucat dan tawanya menyeringai. Mengerikan yang sama sekali tidak sama dengan tawa Gendis. Gendis, kamu kenapa? Ayo masuk! Teriakku sembari menarik tangannya. Tapi Gendis dengan mudah melepaskan gandenganku dan bersikeras untuk tetap di tempatnya. Apa ini berarti Gendis kesurupan? Setelah beberapa kali gagal menyadarkannya ataupun membawanya, aku pun memutuskan untuk memanggil ibu di dalam untuk membantuku. Bu, bangun bu, Gendis kesurupan, teriakku. Ibu yang mendengar teriakanku pun terbangun dan panik saat mengetahui Gendis tidak ada di sebelahnya. Di mana? Gendis di mana? Teriak ibu panik. Di halaman bu, jawabku. Ibu pun segera berlari ke arah Gendis dengan wajah cemas. Tapi saat aku akan menyusulnya, aku mendengar suara aneh dari dalam kamar ibu. Suara itu dari dalam lemari. Grudak, grudak, grudak. Aku pun menghampiri lemari itu dan memastikan suara itu berasal dari dalamnya. Suara itu mengecil saat aku semakin mendekat. Anehnya, kali ini aku tidak mengalami perasaan takut. Aku pun membuka lemari itu dan melihat ke segala arah. Ada baju-baju kami bertiga dan beberapa barang. Tapi tanpa sadar, mataku terhenti di sebuah kantung. Sebuah kantung berisi benda yang diberikan oleh temanku Andri saat akan pindah ke tempat ini. Sebuah ukiran kayu berbentuk ular. Hati-hati ya, sama jagain adikmu Gendis. Tiba-tiba aku teringat ucapan Andri setelah memberikan benda ini kepadaku. Aku pun mengeluarkannya dari kantung dan berlari ke arah halaman untuk menyusul ibu. Tepat saat aku melewati halaman, aku merasakan sesuatu melewatiku, seperti ada angin yang berhembus. Ibu masih berusaha membawa Gendis ke dalam, tapi tenaganya terlalu kuat. Wajah Gendis malah terlihat menantang ke arah ibu. Tapi saat aku mendekat, Gendis berpindah menatapku, tapi kali ini dengan tatapan marah. Apa kowe iso metu saka kono? Kenapa kamu bisa keluar dari sana? Ucap Gendis dengan suara yang serak yang sama sekali berbeda dengan suaranya. Aku pun menyadari benda yang aku ambil dari lemari dan membawanya kepada Gendis. Gendis, pegang ini ya,
ucapku. Itu apa Mukti? Tanya ibu bingung dengan apa yang kulakukan. Aku belum bisa menjawab pertanyaan ibu. Aku masih ingin melihat reaksi Gendis saat memegang benda ini. Kamu kok di sini? Ucap Gendis, tiba-tiba sembari menatap ke arahku. Tunggu, bukan ke arahku, melainkan ke sesuatu di dekatku. Tiba-tiba tangan Gendis seperti tertarik atau digandeng oleh sesuatu. Ia mengarah ke arah rumah dengan langkah yang cukup cepat. Pelan-pelan, ucap Gendis. Aku dan ibu bertatapan dan mengenal bahwa itu adalah suara Gendis. Kami pun ikut menggandeng Gendis dan membawanya masuk ke dalam dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku dan ibu segera memeluk Gendis erat-erat saat mengetahui ia sudah sepenuhnya tersadar. Duk, kok bisa sampai begitu, Duk? Tangis ibu pecah saat memeluk Gendis. Wajah Gendis masih terlihat bingung, dan aku kembali mengambil ukiran kayu tebus bentuk ular dari tangan Gendis. Walau tertolong oleh benda ini, aku masih belum tahu apakah kelak benda ini dan sosok di baliknya akan berbahaya atau tidak. Duak! Terdengar suara pintu rumah dihantam dari luar. Kami bertiga kaget. Aku pun mencoba mengintipnya dari jendela, namun tidak menemukan apapun di luar sana. Gendis takut, Bu, ucap Gendis sembari menangis. Kami pun membawa Gendis ke dalam kamar dan mengambilkan air minum untuk menenangkannya. Malam itu aku tidur di kamar ibu, memastikan tidak ada yang mengganggu Gendis. Dalam awang-awangku, aku berpikir, apa selama ini teman yang berbicara dengan Gendis adalah anak berbadan ular itu? Benda itu aku dapat dari Eyang. Sempat nyelamatin aku sekali waktu kecil, jawab anti yang ku telepon melalui wartel SLJC yang ku datangi di kota. Kok kamu udah bilang kalau benda ini jimat yang seperti itu? Protesku. Gak sempet kan? Waktu itu kamu buru-buru. Tapi kalaupun aku bilang, apa kamu akan percaya? Apa kamu mau nerima benda itu? Balas Andri. Benar. Kalau aku tahu ada setan yang berhubungan dengan jimat ini, mungkin aku tidak akan menerimanya. Terus gimana? Benda ini bahaya enggak? Tanyaku. Ya nggak tahu, balas Andri. Kok bisa nggak tahu? Aku pun bingung dan cukup kesal dengan jawaban Andri. Aku nggak mau bohong. Aku cuma bisa cerita kalau benda itu pernah nolongin aku waktu kecil. Tapi menurutku kalau sekiranya kamu belum tahu cara menjaga adikmu, lebih baik benda itu kalian simpan dulu, ucap Andri. Ucapannya masuk akal. Mungkin aku akan menyimpan benda ini sebentar lagi sampai Gendis mulai bisa menjaga dirinya sendiri. Setidaknya kini aku mulai mengenal siapa sosok yang sering bermain dengan Gendis. Udah yuk main dakonya, main di luar aja, ajakku pada Gendis. Semenjak kejadian itu, aku mulai semakin banyak menghabiskan waktu bersamanya. Setidaknya bisa mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di keseharian. Ayo, kita mau main apa? Tanya Gendis. Main engklek yuk, kamu bisa kan? Ajakku. Jangan main engklek, bahas Gendis. Dia kan gak punya kaki. Tanah wingit tidak menjadi semengerikan itu begitu saja. Ada kisah di balik berubahnya tanah itu menjadi wingit dan mengundang berbagai makhluk halus. Tapi demi mengetahui kenyataan itu, nyawalah yang